halo semuanya, balik lagi sama aku, Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime yang menceritakan tentang seorang pemuda yang bikin bujangan para iri. Jadi ceritanya dia dikelilingi cewek-cewek yang memiliki gunung-gunung yang sangat besar. Gimana kah ceritanya? Nanti kalian akan tahu. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utamanya yang bernama Yamato. Yamato merupakan seorang siswa sebatang kara yang sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya karena akibat kelakuan orang tuanya yang mendadak kabur dari Jepang. Selain itu, Yamato ini juga merupakan seorang siswa yang sekarang lagi ber-SMA di sebuah akademi yang tak biasa karena beda dengan akademi lainnya. Akademi Yamato ini uniknya bukan cuma mengajarkan para muridnya mata pelajaran biasa, melainkan juga mengajarkan para muridnya ilmu bela diri yang tentunya juga bisa digunakan untuk hal-hal yang berfaedah, mulai dari menolong orang lain, membela diri, ataupun ingin ngehalu ngikutin anime ini. Selain itu, Yamato ini ternyata juga bukan murid sembarangan, karena dia ternyata merupakan salah satu anggota kelompok yang terkenal paling kuat dari kelasnya, yang bernama Kazama, yang anggotanya terdiri dari 5 cewek OV, satu robot yang bernama Koki, serta beberapa orang cowok yang salah satu pasti adalah Yamato, plus ketuanya yang bernama Suichi. Lanjut, walaupun Yamato merupakan murid dari akademi yang mengajarkan ilmu bela diri, akan tetapi entah kenapa Yamato ajaibnya sangat super payah dalam hal berkelahi, sampai-sampai membuat ia pun jadi sering harus dilindungi oleh para anggota kelompoknya yang memang lebih jago dari dia. Namun meski sering dilindungi, akan tetapi kelemahan Yamato untungnya bisa ditambal oleh kecerdikan dia yang bisa dibilang lumayan level up. Karena Yamato faktanya merupakan seorang pemuda yang sangat pandai dan cerdik, apalagi dalam urusan merancang atau menyusun strategi cerdik. Kemudian selain Yamato merupakan seorang yang cerdik, Yamato ternyata juga merupakan seorang yang bisa bikin para bujang kepanasan. Karena walau Yamato seperti yang kita tahu bukan merupakan pria maco, akan tetapi entah kenapa dia beruntungnya malah banyak disukai oleh para cewek-cewek yang sudah OP kekuatannya, kawai-kawai wajahnya, dan mantap-mantap tombol kebanggaannya. Selain itu yang suka juga gak tanggung-tanggung lagi, karena bukan 2 atau 3 cewek bro, melainkan sudah komplit kayak Power Ranger, yaitu 5 cewek cuy. Yang dimana kelima cewek ini adalah yaitu yang pertama merupakan cewek dari kelompok Yamato yang paling OV, serta serba besar, terutama semangkanya, sekaligus cewek yang pernah menangkis cinta Yamato yang bernama Momoyo karena akibat tidak bisa memahami perasaan sukanya kepada Yamato. Kemudian cewek yang kedua adalah seorang cewek dari kelompok Yamato lagi, plus gak kalah besar sama Momoyo, yang gokilnya kelihatannya juga bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Itu juga kalau benar yang bernama Yuki. Lanjut, cewek yang ketiga adalah seorang cewek dari kelompok Yamato lagi, yang tak disangka ternyata benar-benar tergila sama Yamato, sampai-sampai selalu menggoda Yamato dengan cara yang cukup berbahaya, walaupun sebenarnya kita suka, yang bernama Miyako. Kemudian cewek yang keempat adalah lagi-lagi cewek dari kelompok Yamato, plus blonde yang bernama Freye. Lalu cewek yang terakhir adalah cewek yang sekali lagi berasal dari kelompok Yamato, yaitu cewek tomboy dan polos yang bernama Kazuko. Kemudian selanjutnya kita awali saja alurnya dari suatu pagi, dan dimana Yamato dan para sekutunya pun sekarang lagi melakukan peperangan antara kelas yang biasa diadakan oleh pihak akademinya, yang memang suka baku hantam, guna menentukan kelas mana yang paling barbar. Lalu waktu peperangan berlangsung, kelas Yamato pun untungnya berhasil lumayan unggul dalam peperangan. Karena berkat kecerdikan Yamato yang lumayan level up, kelas lawan Yamato yang ketua kelasnya adalah seorang siswa yang terkadang bisa ngahalu yang bernama Hideo, akhirnya juga mulai berhasil dipojokkan oleh strategi Yamato yang sangat lihai memojokkan army Hideo. Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh Yamato yang di luar nalar. Ternyata sukses memanfaatkan salah satu rekan lawannya yang lumayan kuat yang bernama Kokoro guna menurunkan mental pasukan lawannya dengan cara yang entah apa ini menyebutnya. Kayak gini nih, agar army musuhnya makin takut dengan arminya. Lanjut, walaupun Yamato dan sekutunya sudah lumayan banyak unggul,
Akan tetapi keunggulan mereka sayangnya masih belum membuahkan kemenangan atas perang, karena pihak Yamato sayangnya masih belum berhasil menyikat Hiduo. Yang di luar nalar, masih saja Gambate tanpa henti, bersama dengan para sekutunya melawan pihak Yamato. Gas lagi. Meski awalnya mereka gak berhasil, akan tetapi berkat kecerdikan Yamato lagi, yang berangsung menjalankan sebuah taktik yang memang sudah dipersiapkan untuk menangani Gambate Hiduo dan arminya. Hiduo pun akhirnya berhasil dieksekusi oleh Shuichi, yang tentunya juga berujung dengan kemenangan kelas Yamato atas peperangan kelas ini. Lanjut cerita, pada sore harinya, Yamato pun sore ini memilih berupaya mendapatkan cinta Momoyo, karena Yamato meyakini kalau Momoyo tidak akan menangkis cintanya kali ini. Namun apa daya, biarpun Yamato sudah yakin akan tetapi keyakinan dia sayangnya harus meleset, karena Momoyo nyatanya masih belum bersedia menerima cintanya, alias ya ditolak lagi deh. Kemudian lanjut cerita, pada keesokan harinya, Yamato dengan dibantu oleh para haramnya pada hari ini lagi mendapat sebuah misi dari akademi mereka guna mencari serta menangkap seekor dogi yang ternyata juga bukan sembarang dogi, karena beda dengan dogi lainnya yang kebanyakan skillnya cuma menggonggong, menanam, menyiram, dan bongkar muatan. Dogi ini ternyata juga bisa menggunakan teknik ilmu bela diri kayak dogi shinobi, yang tentunya juga tidak bisa macam-macam sama dogi ini kalau tidak ingin cepat-cepat mission pilot. Lanjut, selama pencarian berlangsung, Yamato dan para haramnya pun benar-benar sulit sekali menangkap dogi tersebut. Karena selain dogi itu bisa ilmu bela diri, dogi ini ternyata juga memiliki skill cheat keberuntungan yang unlimited. Karena setiap Yamato dan para haramnya berganti menangkapnya, dogi ini ajaibnya selalu mendapat keberuntungan agar bisa lepas dari tangkapan Yamato dan para haramnya yang memang lagi gila-gilaan mau menangkapnya. Namun walau begitu, Yamato dan para haramnya tentunya tak menyerah gitu aja, karena mereka nyatanya terus saja Gambate tanpa henti guna menangkap anjing tersebut. Di tengah Gambate mereka masih terjadi ada sebuah kejadian yang membuat mereka jadi masuk ke habitat mafia, serta terpaksa terlibat adu tekan dengan para anak buah kelompok penjahat yang diketuai oleh seorang mafia pintar setengah on yang bisa kita sebut saja dengan Mr. On, karena kita tidak tahu namanya. Di saat duel, Yamato dan para haramnya tak disangka lumayan mengalami kesulitan dalam duel, dikarenakan para musuh mereka ternyata juga bukan satwa sembarangan, sebab mereka tak disangka juga sangat jago ilmu bela diri, alias main OV untuk menjadi lawan Yamato dan para haramnya. Tapi walau begitu, seperti yang kami udah duga, biar mereka mengalami kesulitan, akan tetapi semuanya untungnya tak berakhir dengan drama, anjay. Sebab berkat keberuntungan mereka, para penjahat ini pun akhirnya memilih kabur entah kemana. Namun yang pasti tidak keisekai. Selain itu, mereka semua untungnya juga berhasil selamat dari serangan para rayap-rayap Mr. On, terutama Yamato. Selamat, yang benar-benar asli selamat, karena oke, daripada kita iri, lebih baik lanjut. Kemudian karena kondisinya sudah aman, Yamato dan para haramnya pun memilih berjalan pulang menuju asrama mereka. Di tengah perjalanan pulang, mereka pun tidak sengaja ketemu sama Shuichi yang tidak disangka ternyata berhasil menjinakkan dogi tersebut, yang pastinya juga berujung dengan suksesnya misi mereka guna menangkap dogi itu. Skip waktu, beberapa hari setelah hari dogi DN, ada terjadi beberapa kejadian seperti ini, dan seperti ini, yang membuat haram Yamato yang sebelumnya cuma 5 cewek, yang sekarang akhirnya bertambah jadi 6 cewek atau 6 cewek nih. Karena ada satu cewek lagi yang gokilnya ternyata juga ikut kelepek-kelepek kayak ikan kepanasan dengan Yamato. Dan bagi kalian yang ingin tahu, cewek tersebut ialah cewek yang dulu pernah terlibat kejadian seperti ini dengan Yamato, yaitu Kokoro-chan. Namun meski Kokoro suka sama Yamato, akan tetapi berbeda dengan cewek lainnya. Kokoro kelihatannya gak bisa sering bersama dengan Yamato seperti haramnya, gak bisa sering bersama dengan Yamato seperti para haram lainnya, dikarenakan dia bukan merupakan bagian dari kelompok Kajama. Lanjut cuy, beberapa hari kemudian, di saat Yamato lagi sendirian, ada terjadi sebuah pertemuan yang membuat Yamato jadi ketemu sama seorang petarung OV yang merupakan kenalan ayah Yamato. Bisa kita sebut saja dengan Mr. Momi, karena seperti penampilannya yang memang kayak gini. Kemudian selain ketemu, Yamato nyatanya juga berbicara dengan Mr. Momi mengenai ayah Yamato.
Di tengah pembicaraan ada serangkaian perkataan Mr. Mumi yang menyinggung Yamato. Dan karena merasa tersinggung, Yamato dan Mumi pun akhirnya jadi terlibat duel Tekken. Selama duel berlangsung, Yamato pun pastinya gak mampu meladeni Mr. Mumi yang jauh lebih OV, yang pastinya juga berakhir dengan Yamato yang akhirnya kalah dalam duel, serta Mr. Mumi yang akhirnya memutuskan cabut dari tempat ini. Lanjut beberapa hari setelah duel itu, ada sebuah kesialan yang membuat Yamato jadi ditangkap oleh Mr. On dan CS-nya. Selama Yamato ditangkap, Yamato pun pastinya gak bisa berbuat apa-apa. Sebab skill berkelahi miliknya tentunya juga gak bakal mampu menandingi Mr. On dan parasitnya. Namun meski Yamato tak bisa berbuat apa-apa, alias pasrah dengan nasibnya, akan tetapi Yamato tak disangka ternyata pada akhirnya berhasil bebas melalui bantuan 4 haramnya, yaitu Yuki, Prie, Kazuko, dan Miyako, yang tanpa banyak cut-cut langsung datang menyelamatkan Pak Boy mereka. Selanjutnya setelah Yamato dibebaskan, para haram Yamato pun langsung terlibat pertengkaran dengan Mr. On dan CS-nya. Sementara dengan Yamato, ya gokilnya malah enjoy kena puluk serta patuk oleh seorang onesan dari kubu Mr. On yang lumayan sip budinya. Lalu tak lama setelah Yamato dipatuk, ada sebuah kejadian yang membuat keselamatan Yamato jadi terancam. Kemudian di saat Yamato lagi terancam, tiba-tiba tanpa disangka, Momoyo mendadak menolong Yamato, serta menyelamatkan Yamato dari pelukan maut Onisan tersebut. Lanjut sehabis Momoyo melakukan semua hal tadi, Momoyo langsung gas menyerang Mr. On. Waktu ia melakukannya, tak disangka serangan Momoyo mendadak dilawan oleh seorang cewek OP, yang juga merupakan bekas murid dari SMA Yamato, yang bernama Takai, yang ternyata juga merupakan sekutu dari Mr. On, yang di luar logika berhasil menangani semua serangan Momoyo dengan easy. Selain itu, karena kemunculan Takai, Mr. On dan para CS-nya pun memilih ikut saran Takai yang memang menyuruh mereka untuk kabur. Namun meski demikian, Momoyo gak menyerah begitu saja, sebab Momoyo nyatanya terus saja bersemangat mengalahkan Takai, hingga membuat para haram Yamato yang lain pun jadi ikut bergotong-gotong untuk mengalahkan Takai. Tak, di tengah pertarungan tak diduga malah terjadi sebuah tragedi naas yang menimpa Yamato, yang membuat Yamato jadi terluka serta pingsan karena akibat ulah Momoyo. Dan akibat terlukanya Yamato, Momoyo pun memilih menghentikan pertarungan. Selain itu, karena hal tadi juga, Momoyo dan para haramnya pun langsung gas membawa Yamato ke rumah sakit. Kemudian sehabis itu, waktu pun terus berganti sampai esok siangnya kondisi Yamato sayangnya masih saja belum ada perkembangan. Karena semenjak kejadian Yamato yang ternyata masih belum sadar dari pingsannya, yang dimana kondisi Yamato ini pun tentunya langsung membuat Momoyo serta semua anggota kelompok Yamato jadi sedih. Sampai-sampai membuat Kajuko, Free, dan Yuki jadi keceplosan dan mengungkapkan perasaan love mereka kepada Yamato. Meskipun mereka tahu perasaan mereka belum pasti didengar oleh Yamato, namun yang pasti hal ini akhirnya malah berakibat dengan mulainya era Sengoku, Kajuko, Frey, Yuki, dan Miyako. Dan Miyako yang semakin gila-gilaan bersaing untuk mendapatkan perasaan Yamato. Lalu selanjutnya, walaupun sebelumnya kondisi Yamato tak ada perkembangan, akan tetapi kondisi Yamato pun pada nyatanya juga berangsur pulih berkat kelakuan Momoyo yang tak disangka sangat ingin Yamato selamat. Selain itu, semenjak kejadian kecoplosan tersebut, perilaku Prie, Yuki, dan Kajuko terhadap Yamato sekarang juga berubah. Dari sebelumnya cuma Miyako yang sangat suka menggoda Yamato, sekarang malah bertambah dengan ikut sertanya Prie, Yuki, dan Kajuko yang sekarang malah ikut login menggoda Yamato. Sampai-sampai membuat Yamato hanya bisa pasrah dengan kelakuan para haramnya yang makin membabi buta. Lalu pada malam harinya, Yamato setelah sembuh melalui pengobatan yang dilakukan oleh kepala sekolahnya yang tampilannya kayak gini, Yamato dengan dibantu oleh Koki pada malam ini pun memilih membantu Momoyo yang ternyata lagi duel Tekken dengan Takai dengan cara menyerang rekan Takai yang bernama Saki. Di tengah usahanya, Yamato dan Koki pun awalnya lumayan unggul. Namun walau awalnya unggul, akan tetapi hal tersebut sangat tak berlangsung lama karena mereka pada akhirnya berhasil dipojokkan oleh Saki. Selain itu, Koki pun sangat juga berhasil dirusak oleh Saki dengan cara yang sangat membingungkan. Lanjut, di saat Yamato lagi terpojok sendiri, tiba-tiba Yamato pun mendadak dibantu oleh 4 haramnya
yaitu Kazuku, Yuki, Miyako, dan Prie, yang untungnya datang tepat waktu membantu Yamato. Namun meski Yamato sudah mendapat bantuan, akan tetapi Yamato dan para haramnya sayangnya masih belum bisa mengalahkan Saki, karena Saki ternyata memiliki skill yang gak bisa dianggap remeh, karena ia ternyata memiliki mata canggih, yang pasti bukan mata Renegan, yang dapat menganalisa semua teknik bertarung. Mungkin teknik pertarungan ranjang juga masuk nih. Lalu karena para haramnya gak kunjung bisa ngalahin Saki, Yamato pun akhirnya merancang sebuah strategi kesatria batang hitam guna mengalahkan Saki. Dan berkat strateginya, Yamato pun akhirnya berhasil dipingsankan serta disandra oleh Saki. Sehabis Yamato disandra, tiba-tiba Momoyo dan Taki mendadak datang ke tempat ini. Selanjutnya setelah mereka datang, Takai dan Saki tanpa alasan yang jelas langsung berniat melakukan fatality terhadap Yamato. Mengetahui kelakuan mereka, Momoyo dan para haram Yamato pun tidak bisa berbuat banyak. Sampai suatu ketika, mereka pun untungnya mendapat bantuan oleh seorang cewek yang gak kalah besar sama Momoyo plus OV, sekaligus rekan Momoyo yang bernama AGH, yang langsung membalikan keadaan. Namun meski keadaan sudah berbalik, akan tetapi karena kelicikan Takai yang memang lumayan pintar setengah on, ia dan Saki pun akhirnya berhasil kabur dari tempat ini. Lalu tak lama setelah mereka kabur, ada beberapa tindakan para haram Yamato yang bikin Momoyo jadi sadar 1.000.000% mengenai dirinya yang memang sudah jatuh cinta kepada Yamato. Dan akibat hal tersebut, Momoyo dan para haram Yamato pun langsung terlibat duel memperebutkan Yamato yang lagi pingsan atau pura-pura pingsan nih. Sampai-sampai bikin Yamato yang awalnya cuma luka ringan dikit lecet jadi babak belur kayak habis dipukuli geng wibu. Singkat waktu, di keesokan harinya, waktu Yamato lagi menyendiri, Yamato pun sekarang ini mendadak ditemui serta diajak bicara oleh Master Momi. Singkat saja, setelah lumayan lama mereka saling berbicara, pembicaraan ini pun sangat tidak berakhir dengan ronde 2. Lanjut di saat Yamato masih saja menyendiri, Yamato pun sekarang mendadak dikejutkan dengan berbagai informasi berita yang ia lihat melalui HP-nya mengenai Takai dan CS-nya yang ternyata berencana plus bergerak mengacaukan negara ini. Selanjutnya setelah Yamato selesai melihat informasi tadi, Yamato pun langsung gas menemui serta meminta kepada Momoyo dan para haramnya yang ternyata lagi duel memperebutkan dia agar membantunya melindungi negara ini. Lalu selain meminta hal tadi, Yamato juga memberitahu mereka mengenai dirinya yang ingin melindungi teman-temannya serta para orang-orang yang ia cintai, yang sebenarnya bukanlah orang, melainkan adalah 2 keong peliharaannya yang juga berada di negara ini, alias di kamar asrama Yamato. Mendengar semua perkataan Yamato, Momoyo dan para haram Yamato memutuskan membantu Yamato melindungi negara. Sebab sebagai warga negara yang baik, walaupun sebenarnya kurang baik, mereka pastinya harus membela negaranya. Ya, benar sekali. Selain itu, penyebab lainnya adalah Momoyo dan para haram Yamato beranggapan kalau para orang-orang yang dicintai Yamato tersebut adalah salah satu dari mereka. Aduh, kasihan. Padahal Kyeong-chan. Lalu selain Momoyo dan para haram Yamato yang memilih membantu Yamato, Suichi dan 3 kelompok Yamato yang lain tak disangka ternyata juga memilih gabung dengan Yamato untuk melindungi negara. Lalu selanjutnya setelah semuanya bergabung, Yamato dan kelompoknya pun langsung bergerak melakukan perlawanan terhadap Takai dan CS-nya. Di tengah perlawanan, Yamato dan kelompoknya tentunya mengalami kesulitan. Namun meski kesulitan seperti biasa, mereka pastinya tidak menyerah begitu saja. Karena mereka faktanya terus saja Tatakai melawan Takai dan parasitnya. Kemudian saat mereka masih kesulitan, tiba-tiba tanpa diundang, tanpa dikasih tulang, Dogi yang dulu mendadak datang membantu Yamato. Selain itu, Hiduo dan para CS-nya yang salah satunya pasti adalah Kokoro, tanpa sugukan nyatanya juga datang membantu mereka. Lalu selain mereka semua, Yamato dan para CS-nya akhirnya juga dapat bantuan dari Koki. Karena Hiduo dan CS-nya tak disangka ternyata berhasil memperbaiki Koki yang sebelumnya sudah berakhir. Selain itu, mereka hebatnya juga berhasil meningkatkan kekuatan Koki agar lebih kaya panghalu dibandingkan dengan yang dulu, yang tentunya juga membuat keadaan menjadi berbalik. Lalu karena keadaan ini sudah berbalik, Yamato dan para CS-nya pun akhirnya berhasil mengalahkan Takai dan parasitnya. Namun meski berhasil menang, akan tetapi kemenangan ini sayangnya harus dibayar dengan tewasnya Momoyo karena akibat pertarungan dia dengan Takai. Yang hal tersebut tentunya juga membuat Yamato dan para CS-nya serta kita jadi tak bisa menahan kesedihan.
serta air mata Satwa. Lalu berikutnya, walaupun awalnya mereka dan kita sedih, akan tetapi setelah tahu kalau Momoyo cuma ngeprank, dan kita semua, suasana pun akhirnya berubah. Dari yang awalnya sedih menjadi pikirkan sendiri. Kemudian sehabis Momoyo puas ngeprank mereka dan kita semua, ada beberapa pembicaraan antara Yamato dan para haremnya yang membuat mereka jadi tahu mengenai orang-orang yang dicintai Yamato. Yang sayangnya bukan salah satu mereka, alias dua Kyoung-chan peliharaan Yamato yang tersimpan aman di kamar asrama Yamato. Dan akibat hal tersebut, Momoyo dan para harem Yamato pun pastinya langsung jengkel, marah, sebel dengan Yamato. Namun meski mereka jengkel dengan Yamato, akan tetapi mereka membingungkan, anehnya masih saja melanjutkan perasaan mereka pada Yamato. Namanya udah cinta kan, emang gitu dah. Mungkin sampai mereka benar-benar bisa menjadi pasangan Yamato. Selain itu, karena hal itu juga, ending anime ini bisa kalian simpulkan sendiri saja. Dan ceritanya pun selesai.